Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita bisa ketemu di bincang-bincang santai gitu ya. Dan hari ini kami mengundang teman-teman yang nanti akan kami perkenalkan lebih lanjut. Dan di seri ngobrol-ngobrol bareng ini saya akan memandu, tapi saya tidak sendiri. Saya Hoiri Amir. Saya akan dibantu oleh rekan saya Andri Atiawan. Assalamualaikum. ya. Jadi teman-teman semua, hari ini juga kami sudah mengundang rekan kita yang akan kita mintakan insight-nya ya, di ya termasuk pengalamannya segala macam, yang sudah hadir bersama kita pada acara hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum Bang Suhardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Luar biasa. Yang kedua sudah hadir bersama kita juga. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bang Willy. Sehat Bang Willy? Alhamdulillah. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait holding subholding. Wah, gitu Bang Suhardi sama Bang Willy. Jadi holding subholding, gitu ya Bang Apri ya. Berat kan ya. Ngesuk. Ya, Kayak makanan lah kayak gitu lah. Ngesuk. ngesok. Kalau di bahasa Palembang itu sok, tapi bukan soal soknya. Kita pengen mendapatkan insight, informasi dari abang-abang sekalian, apa yang dialami di sana. Lebih kurang itu. Itu Bang Apri, Bang Andri, kira-kira gimana Bang? Setuju. Karena kita insya Allah tidak salah pilih, tidak salah mengundang narasumber kita yang luar biasa dan juga pelaku sejarah nih. Ya. Pelaku sejarah dari, kita nyebutnya singkatnya HSH. Ya. Makanya kita bersyukur kita kedatangan tamu-tamu yang sangat qualified. Nanti mudah-mudahan bisa kita korek-korek apa sih yang tentang HSH ini dan apa yang pengalaman-pengalaman apa yang dirasakan oleh beliau-beliau. Monggo dilanjut, Gus Coy. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman rasanya tidak afdol ya kalau kami tidak memperkenalkan lebih dalam dulu narasumber-narasumber kita yang hebat ini. Saya izin memulai dari Bang Suhardi. Bang Suhardi, Siap. Alhamdulillah. bisa diinfokan ke kita semua Bang, sebelum ini Abang bertugas di mana, dan ya secara singkat aja background Abang, sudah berapa lama bertugas di PLN gitu ya, seperti apa, dan hari ini Abang berada di mana. Siap. Silakan Bang. Terima kasih Gus Koiri Amir. Alhamdulillah, kayaknya suasana ini bikin saya tegang. Sebelum saya kenalkan diri ini, bahasa sub ini agak gimana lah. Yang awalnya sudah rada hangat, ini jadi panas ini. Agak nyelekit ya Bang. Iya. Jadi kebetulan ini Bang, sebelum saya memperkenalkan diri ini, Bang Andre juga, saya ini pakai bajunya beda loh. Ini baju kebangsaan saya ini. Kayaknya udah besar-besar sekali baju ini di badan saya kan. Mungkin nanti akan kita kupas sedikit lah apa itu arti baju ini dan lambang ini apa sih, kenapa lambangnya seperti ini. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Suhardi. Saya masuk itu dulu di tahun 2002. Judulnya itu melamar kerja di PLN. PLN Bang ya? PLN, 2002. so pasti PLN. Sesuai dengan saya kebetulan ini orang Islam nih. Jadi Nabi itu membawa dari dunia gelap ke dunia terang. Wah, Mas. Makanya saya
Dari sekolah maunya cari yang tempat untuk menerangi lah. Ternyata PLN itu memang benar untuk menerangi. Jadi 2002 melamar di PLN, ternyata PLN sudah pecah saat itu. Tapi saya nggak tahu bahwa PLN itu udah pecah. Dulunya satu udah ada wilayah, dan saya masuknya di pembangkitan dan penyaluran. Kitlur. Di mana itu? Di mana? Di Bengkulu. Di Bengkulu. Di Bengkulu. Unit induknya itu masih di Palembang juga, Kitlur. Beriring waktu terdapat isu-isu ternyata PLN ini akan ada semacam sub-sub itu tadi, kayak makanan empuk yang siap saji tinggal seruput, kayak orang Palembang itu nyuko. Iya. Jadi ternyata di 2006 terjadi lagi perpecahan di tempat saya itu. Jadi ada Kitlur itu udah dipecah lagi jadi dua, ada pembangkitan dan penyaluran. Alhamdulillahnya ya saya tetap di pembangkitan yang menerangi, karena masjidnya ada an-nur, tetap ada nurnya. Dan ternyata kayaknya tempat saya bernaung itu memang tidak di PLN lagi kayaknya sih, kalau menurut pemikiran saya. Kapan itu Bang? Saat itu tahun Di 2006 itu terjadi perpecahan, dan puncak-puncaknya gini Bang, di tahun 2023 ini, waduh, kayaknya dunia udah mau kiamat. Nah, siap. Izin nih, Bang Apri. Ini kalau aku ibaratkan motor ya, ini Bang Suhadi ini dia masih yang 2 tak. Langsung gas. Sabar Bang, sabar. Jadi saya izin Bang Suhadi, saya minta Bang Willy juga untuk memperkenalkan diri dulu. Nanti baru kita ngulik-ngulik elaborasi lebih jauh. Yang tadi Abang bilang ngeri-ngeri ya. Ngeri-ngeri gak sedap itu. Kalau ngeri-ngeri sedap kan itu masih enak. Ngeri-ngeri gak sedap juga. Iya. Kalau ngeri-ngeri sedap tuh ada sedapnya. Ngeri-ngeri gak sedap. Silakan Bang Willy. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Willy Andrian ya. Saya dari Palembang. Kebetulan saya di meja ini saya sendiri yang HCMS. Oh, berarti ini dua lintas generasi nih Bang. Lintas generasi. Lintas generasi ya. Wah, ini lebih keren lagi. Ya, jadi saya Kebetulan pada saat kebijakan itu sudah berlaku usia pensiun 46, karena saya masuk PLN pakai ijazah SMK. Pada saat tahun 2011 Pak. 2011. Ya, jadi dulu belum lulus sekolah, PLN itu sudah buat rekrutmen dengan syarat nilai rapot semester 1 kelas 3 itu udah boleh masuk PLN pada saat itu. Macam ikatan dinas ya, kayak gitulah. Ya, tapi ini untuk siswa yang masih sekolah, Pak. Dia udah buka peluang untuk masuk lamaran kerja. Nah, jadi saya alhamdulillah di tes pertama saya pada saat itu langsung dinyatakan lulus dan dipersyaratkan NEM ya dulu Pak ya. Rata-rata 7, kalau di atas itu lanjut diklat di Suralaya. Nah, jadi saya masuk angkatan 2 kalau untuk yang HCMS 46. Terus saya di PLN ini langsung ditempatkan dari awal sampai sekarang di Lampung. Di Lampung. Iya, PLN di ya? Lampung, di PLN Pak. Nah, jadi di Lampung itu untuk unit saya itu dulu ada yang namanya PLTU Tarahan. Dulu PLTU Tarahan itu ada 4 pembangkit, unit 1, 2, 3, 4 ya, kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, terus dipecah, Sebalang memisahkan diri dan menjadi sektor sendiri. Nah, dulu saya sempat di Tarahan Pak, tapi setelah Sebalang membuat sektor sendiri, ada manajernya di sana, saya langsung ditempatkan di Sebalang sampai sekarang. Bang Willy di rekrutmen itu sampai sekarang tugasnya apa? Kalau dulu sih saya sekitar 7 tahun itu mungkin di energi primer Pak. Di Energi primer. Tapi balik lagi karena saya di HCMS 46,
dulu dilarang di posisi sebagai engineer ya, dulu sebutan jabatannya. Nah, sehingga dulu saya sempat ditempatkan SK di operator unit. Namun karena tetap dibutuhkan di energi primer, dinota dinaskan di energi primer. Nah, setelah itu baru saya pindah lagi ke operator CA pada saat itu. Sempat kerja shift di operator CA, lalu setelah itu saya ditempatkan di operator unit. Gitu kira-kira Pak. Nah, kebetulan saya pakai baju hitam juga, bukan karena pengen couple sama Pak Suhardi, tapi karena mungkin saya masih anggota, karena Pak Suhardi ini KDPD saya. Waduh. Ceritanya gitu Pak. Iya, iya. Gitu Pak. Iya, iya. Baik. Saya pikir cukup ya teman-teman informasi awal dari narasumber kita. Nah, berikutnya Bang Andre, kita coba pengen tahu ya, sampai dengan hari ini itu kan memang yang tadi kita sebut di awal sudah ada holding subholding. Nah, apa informasi yang bisa di-share Bang Willy maupun Bang Suhardi? Seperti apa sih ceritanya holding subholding dan apa kaitannya dengan unit tempat Abang berdinas sampai dengan hari ini? Kira-kira apa yang bisa di-share ke kita semua di sini, teman-teman? Yang mungkin nggak tahu bahasa lainnya kronologi kali ya? Pengalaman lah selama 1 tahun. Bukan Bang, jadi terkait holding subholding ini di apa yang bisa di-share? Apakah kan Bang Suhardi tadi bilang masuk 2006 lah ya kalau saya nggak salah ya? Iya, 2002. 2002 masuk, Bang Willy 2011. Itu kan sebagai PLN ya? PLN, ya. PLN kan? PLN. Belum ada kita tahu saat itu atau kita dengar holding subholding kan? Enggak. Kemudian setelah dari PLN menjadi holding subholding itu kan tentu ada ceritanya gitu. Sejauh mana yang bisa Abang share ke kami sih? Dari Bang Willy dulu. Kalau dari saya seperti ini Pak. Kebetulan antara saya sama Pak Suhardi ini kami di subholding yang berbeda. Kalau Beda saya lagi? beda Pak. Saya di PNP dan beliau di PIP. Gitu. Apa itu Bang? PNP itu apa? PIP? PNP itu PLN Nusantara Power dan PIP PLN Indonesia Power. Oh, saya pikir PIP itu Persatuan Istri Pegawai. Bukan? Jangan ikut-ikut nih. Mungkin nanti bisa itu jadi subholding kita Pak. Oke. Lanjut Bang. Nah, terus perbedaannya lagi antara saya sama Pak Suhardi, saya ini kerjanya di subholding ini sebagai tenaga kerja BKU. Iya. Bantuan kerja operasional, di mana status saya di sana itu masih sebagai pegawai PLN yang ditugaskan di subholding dengan sistem remunerasi yang masih menjadi tanggung jawab PLN Holding. Nah, kalau Pak Suhardi, beliau sebagai tenaga kerja tugas karya ya Pak Suhardi. Ya, jadi cukup punya banyak perbedaan kami berdua, walaupun bajunya sama-sama hitam. BKO tadi itu ada SK-nya ya? Kalau BKO itu gini Pak, SK kami, jadi gini, saya jelaskan sedikit historinya Pak. Jadi pada tahun 2022 kemarin, akhir tahun itu kami dikasih pilihan. Apakah kami bersedia atau tidak sebagai tugas karya gitu kan. Banyak dari pegawai di Sebalang itu memilih untuk tugas karya, sudah pasti. Karena mungkin pertimbangan teman-teman di sana kan BKO 1 tahun tapi nggak tahu nanti akan ditempatkan di mana setelah itu. Dan Sebalang mungkin sudah menjadi rumah yang nyaman bagi teman-teman. Oke. Izin ya, Bang Willy. Saya Bang Apri, kita ini dulu ya, kita cut sampai situ dulu. Saya coba minta insight-nya dari Bang Suhardi. Saat perubahan dari PLN Holding yang disebut itu yang PLN lah gitu ya, kemudian menjadi apa PNP sama PIP ya, sama PIP yang bahasa lainnya disebut holding subholding itu.
abang-abang ini tahu bahwa akan ada perubahan itu? Gimana maksudnya? Kalau isu-isu sih sebenarnya udah lama sih. Makanya seperti yang saya perkenalkan diri saya tadi, di 2006 itu saya kaget. Kok dipisah? Oh ya, hasil komunikasi dengan para senior. Ternyata itu tadi di 2002 yang saya masuk itu PLN ini udah ada perpecahan. Sudah dibagi-bagi kayak gitu. Dulunya PLN wilayah, terus ada PLN pembangkitan dan penyaluran. Ya artinya boleh kita simpulkan ya Bang Andri. Sebenarnya artinya ini bukan barang baru ya. Bukan. Gitu ya ceritanya Bang Andri. Barang lama. Barang ya Casingnya yang baru. sepengetahuan saya memang perubahan itu kalau mau semua nggak bakalan cepat. Ini yang perlu kita sadari. Jadi saya juga ya ini kembali lagi ke baju ini. Oke. Nah, Begitu 2026 loh kok pecah lagi. Akhirnya rasa kecintaan kita terhadap PLN tadi sesuai dengan akidah yang kita pegang tadi. Saya harus cari tahu loh. Saya ini ke PLN, kok PLN-nya udah banyak ini? Iya. Kenapa? Kan jadi pertanyaan gitu. Ternyata dapatlah satu kayak pagar di PLN itu. Yang menurut informasi saat itu ialah pagarnya PLN Serikat Pekerja. Jadi mulai dari situ informasi kurang sebenarnya, tapi kita diberikan Tuhan akal dan pikiran ya kita berpikir kenapa harus dipecah gitu Bang. Kalau untuk yang ini, yang barusan kemarin tadi kata Bang Willy di akhir 2022 itu awalnya Bang Suwadi tahu ini nih berapa lama sebelumnya? Kalau itu Atau secara resminya lah misalnya. kalau infonya itu setelah saya bergabung di 2026 itu udah ada. 2006. Udah, iya 2006. Oh, Itu udah ada hembusan itu. Semakin kesini semakin terang. Dan akhirnya alhamdulillah saya mengalami itu. Alhamdulillah Alhamdulillah mengalami tahun 2020 2022 mulai titik lagi tuliskan di situ. tapi Abang sudah tahu apa itu holding, subholding, nanti seperti apa barangnya. Kalau sejarah lagi nih Bang, sejarah lagi. Makanya karena saya tahunya itu belajarnya dari 2006, sedikit banyak saya udah tahu sih sebenarnya. Mungkin kalau Bang Willy karena lahirnya awal dan juga mungkin begitu lahir nggak mungkin cari tahu juga kan. Iya. Karena saya berdampak pertama udah kenal pembangkit penyalur dipisahin, saya kembali ke pembangkit. Akhirnya saya cari tahu, rupanya arahnya ke sini. Bahasa kami itu, waduh, ini yang kena supnya tadi Bang. Ini makanan empuk bagi tanda kutip mereka yang mungkin kurang gizi. Gitu. Dan kebetulan saya itu menjadi ketua DPD seperti Bang Willy sampaikan tadi. Jadi dorongan teman-teman di bawah itu ya udah ada juga. Ini apa sih? Bagi yang belum tahu kan, ya sedikit pengetahuan saya berbagi aja sih ke teman-teman. Ini sebenarnya ini. Makanya di KIP SBS itu mulai pergerakan itu yang saya ingat itu di 2021. Ini mulai dibaca nih. Pergerakan apa ya Bang? Pergerakan kami pengen tahu dan berusaha apa sih sebenarnya makhluk ini. Kita mau melawan itu kan karena kita nyata, kita mau tahu dulu nyatanya seperti apa. Ternyata itu yang bikin kita gimana ya saya ngomongnya. Oke, saya garis bawahi teman-teman semua. Frase itunya, ya Bang Andri, itunya akan kita elaborasi lebih lanjut. Itu apakah itu? Nah, nanti kita di sisa berikutnya ya Bang ya.
Baik, artinya Bang Andri, narasumber kita ini sudah lintas generasi, terus berbeda juga atribut ya, saya bilang aja atribut ya, atributnya berbeda. Bang Willy tadi BKO, Bang Suhardi tugas karya, ini atribut yang berbeda. Nah, saya tertarik juga, kita pengen tahu ya Bang Andri ya, dan ini untuk apa, informasi kita semua ya teman-teman. Mereka ini pernah berada di holding, dan hari ini mereka tidak berada lagi di holding. Itu ya Bang ya, Bang Suhardi, Bang Willy ya, sudah berganti atribut. Nah, apa yang dari sisi apa ya, mungkin bahasa umumnya status kepegawaian lah gitu ya, status kepegawaian, dan tentunya di sana ada hak dan kewajiban yang dibebankan yang kepada kita semua pegawai PLN. Nah, bisa ceritakan ke kami Bang Willy sama Bang Suhardi, perubahan apa yang abang rasakan terkait hak dan kewajiban pegawai itu saat abang masih berada di holding ya Bang Andri ya, dan dengan hari ini saat abang-abang ini sudah berada di subholding PNP sama PIP tadi. IP ya. Nah mungkin ini izin tambahkan, Bang Joy. Jadi biar ini kurang lebihnya ya. Siap. Satu misalnya dari sisi penghasilan. Ya. Yang kedua misalnya dari sisi kesehatan, kemudian bonus, intinya yang kaitannya dengan remunerasi, kemudian manfaat yang kita terima, termasuk sampai ke misalnya penilaian ini kinerja misalnya. Karir ya Bang Andri, karir termasuk kesetaraan karir dengan ya, yang dirasakan apa? Iya. Monggo dari mana dulu? Oh mungkin gini aja, Gimana? Bang Koiri dan Bang Andri. Kalau saya yang menyentuh pertama itu kejiwaan. Wah, ini Berat. berat nih. Benar. Harusnya kita menghadirkan narasumber satu lagi psikolog ya. Iya. Mungkin kalau ada psikolog di situ ada. Ini orang pembangkit, ya udah benar-benar hilang arah. Gitu. Jadi begitu dipisah itu kita nih, loh, kok bisa kayak gini ya? Kan jadinya pertanyaan itu. Saya melamar di PLN, terus ditaruh di sini, terus tahu-tahu dipaksa untuk berpindah. Dipaksa loh nih, dengan tanda kutip menyantumkan nama baik, kalian itu pejuang. Wah, pejuang. Nah, izin sebentar, Bang Suhardi. Tadi Bang Willy kan cerita pakai jejak pendapat. Waktu itu gimana nih Bang? Kalau jejak pendapat itu sebenarnya itu sudah di ujung-ujung. Oke. Waktu itu Abang juga ikut milih? Jadi gini, kenapa saya berbicara itu di ujung? Seperti yang saya sampaikan tadi. Sudah lama saya mengetahui, tapi ternyata terbuai dan akhirnya terlambat. Oke. Nanti kita bahas terlambatnya di penghujung aja. Jadi memang ada beberapa opsi yang mereka tawarkan bahwa ini minimal sama dan kecenderungan lebih baik. Itu kata kunci gulanya si holding subholding. Jadi enggak ujuk-ujuk mereka itu datang, woi bahwa kami holding subholding, enggak. Jadi memang halus permainannya, makanya saya yakin ini sebenarnya udah lama sekali dan benar-benar gimana ya ngomongnya? Memang terstruktur dan masif itu mungkin ada di sini. Oke. Saya loncat ke Bang Willy ya, Bang Andri ya. Dengan sebenarnya pertanyaan yang sama gitu. Artinya saat sekarang Bang Willy sudah berada di subholding, boleh di-share ke kami apa sih perubahan signifikan yang tadi disampaikan oleh Bang Andri gitu ya. Waktu di holding kita bicara misalkan remunerasi gitu ya. Remunerasi seperti ini, tapi setelah artinya comparison lah, perbandingan hak dan kewajiban pegawai tadi. Mungkin itu bisa di-share ke kita semua Bang Willy. Terima kasih. Jadi di sini saya ingin men-share ya Pak ya, beberapa
perbedaan lah antara saya sebagai pegawai BKO, pegawai holding, dan pegawai tugas karya. Oke. Dari berbagai sisi. Menarik ya. Yang pertama kita bahas terkait perbedaan dari sisi remunerasi. Nah, jadi remunerasi di PLN ini kan terjadi rekomposisi, Pak ya. Iya. Seperti yang kita tahu, jadi beberapa nilai yang tidak pasti ditarik ke nilai yang pasti, terus ada perubahan grading gitu kan. Terus juga kita ada yang namanya PEG sama POG gitu kan. Nah, tentu di anak perusahaan atau di holding pun juga ada istilah itu. Istilahnya sama. Sama, ada Di PEG, sana ada pakai- POG. Di sana pakai PG, pakai Pakai PG. PEG dan POG. Nah, jadi ini story-nya kalau nggak salah bulan Februari ya Pak ya. Waktu di PLN itu terjadi suplisi rekomposisi PEG dan POG bulan berapa? Februari ya kalau nggak salah ya. Lebih kurang lah ya. Ya, Kalau nggak salah, nah, ya, lebih kurang. Jadi di holding itu di bulan Februari itu kurang lebih ya terjadi penyesuaian SK lah. Di mana yang tadinya POG-nya tidak sesuai disesuaikan dan mereka mendapatkan suplisi terhadap kekurangan dari gaji yang mereka dapatkan sebelumnya, gitu kan? Nah, terus di situ kami beberapa pegawai BKO mulai bertanya-tanya. Kami kan secara remunerasi ikut di holding nih ya kan? Kok kami belum? Itu. Sementara yang tugas karya tadi? Atau- Tugas karya belum. Tugas karya belum juga. Belum. Ini ceritanya sama-sama belum. Tapi kan di PLN sudah. Di holdingnya Nah, sudah. jadi kami bertanya-tanya, kami ini kan ngikut remunerasi PLN nih, ya kan? Tapi kenapa kami BKO dulu? Oke lah, positive thinking mungkin karena kami ditempatkan di subholding, kami menunggu penetapan SK terbaru dari subholding, gitu kan, terkait POG. Seiring berjalannya waktu, sekitar bulan berapa itu Kak Soti? Yang terjadi suplisi di anak perusahaan? Bulan 4. Bulan 4 ya? Bulan 4 janjinya akhirnya bulan 5. Bulan 5, sekitar bulan itu, yang di subholding, yang tugas karya, mereka di tanggal 25 mendapatkan suplisi dan POG mereka disesuaikan, Pak. Artinya suplisi atas penyesuaian POG ya? Ya, sama seperti yang tadi ada di holding. Ya, ya. Oh, ketika saya mengecek ini dong, slip gaji dong, ternyata nol. Ternyata. Padahal status BKO ya. Padahal status BKO, remunerasi kita di holding, Ya, ya. bekerja di anak perusahaan. Mulai gelisah, ya kan? Oh mungkin belum. Ternyata setelah menunggu berhari-hari, oh mungkin enggak, gitu. Mungkin enggak. Ya. Mulai semua pegawai BKO gelisah, Pak. Nah setelah kami kan berkomunikasi dengan organisasi, gitu kan, bertanya, akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa memang yang BKO ditetapkan di position grade terendah pada jenjang jabatannya. Misalnya kami 8, 9, 10, mau dia PEG-nya 10, itu ditetapkan POG-nya di 8. Ini abang nanyain ke organisasi siapa maksudnya? Di SPPLN, Pak. SPPL. Ya, kalau kita kan struktur ya, saya akan berkomunikasi dengan KDPD, DPC dulu, KDPC, nanti KDPC mulai bertanya di DPD, karena kami kan juga punya grup internal BKO ya, masuk aktif. Jadi satu suara kami coba pertanyakan gitu kan, dan sepertinya dari pihak pengurus pusat berkomunikasi dengan pihak manajemen dan jawabannya memang kami ditetapkan di grade terendah pada jenjang jabatannya. Ada tertulisnya atau kalau itu saya kurang pasti Pak, tapi saya mendapatkan informasi seperti itu kurang lebih. Kebijakan perusahaan kayak. kebijakan perusahaan? Ya. Kebijakan perusahaan. Kalau isinya ya saya kurang tahu ya, apakah itu bersifat atau seperti apa, tapi itu tidak di-share secara terang-terangan kepada kami yang pegawai BKO. Gitu. Nah, terus itu dari sisi remunerasi. Terus yang kedua dari sisi seperti fasilitas kesehatan ya Pak Andri ya.
Eh, jadi di Lampung itu Pak, PLN itu dulu kerjasama ada yang namanya rumah sakit yang dilanggar. ya yang di Langgan. Terus pada akhir 2022 diputus kontrak rumah sakit itu, tapi di anak perusahaan itu tetap menjalin kontrak baru dengan rumah sakit tersebut. Akhirnya saya tidak lagi berobat di rumah sakit ibu dan anak tersebut karena pada saat itu istri saya lagi hamil anak kedua. Ya, akhirnya saya komunikasi lagi dengan orang SDM, mana nih yang dilanggan sama PLN gitu kan. Ternyata memang ada perbedaan di sana Pak. Jadi tidak semua yang dilanggan sama PLN dilanggan sama anak perusahaan, dan tidak semua yang dilanggan sama anak perusahaan dilanggan sama PLN Holding. Dan dampaknya saat abang berobat ke rumah sakit yang tidak dilanggar oleh anak perusahaan itu, abang tidak dilayani. Maksudnya yang tidak dilayani, yang tidak dilanggar oleh subholding ya bang ya? Kalau yang tidak dilanggan ya, Iya. itu kami diberitahu, oh Pak ini PLN-nya nggak ada tulisan bawahnya ya Pak. Ya maksudnya PLN Nusantara Power atau Indonesia Power gitu kan. Iya. Kayaknya ini nggak ada kerjasama Pak sama rumah sakit gitu kan. Ya akhirnya saya mencari rumah sakit lain Pak, karena kan memang tidak tercover akhirnya di situ. Nah itu dari sisi Isinya repot. ya itu dari sisi kesehatan. Terus dari sisi remunerasi lagi, kebetulan kan saya operator Pak. Jadi di operator itu ada yang namanya premisi. Ya. Nah ternyata memang di situ ada perbedaan karena saya kan masih remunerasi dari holding. Akhirnya saya tidak mendapatkan kenaikan uang premisif karena masih mengikuti aturan yang ada di holding. Sementara Sementara teman saya satu tim mereka mendapatkan penyesuaian terhadap premisif karena mereka remunerasinya itu berdasarkan dari aturan di subholding. Seperti itu. Nah, kejadian yang terakhir yang baru saja saya alami itu terkait dari adanya pembayaran uang IKS, uang semester ya. Jadi pada saat membayar uang IKS itu saya dengan teman satu angkatan saya saling berbagi informasi lah. Dan ternyata saya kaget Pak. Uang IKS yang saya terima itu selisih 2 juta daripada teman satu angkatan saya. Saya pikir, oh mungkin memang penilaian saya lebih rendah. Sudah, tapi pada saat itu saya belum bisa melihat penilaian itu Pak. Dan baru seminggu ini, baru kemarin, saya coba cross check lagi. Teman saya yang mendapatkan nilai di atas saya 2 juta itu, penilaiannya potensial. Saya yang mendapatkan remunerasi di bawah dia 2 juta, itu ternyata penilaian saya optimal. Gitu. Jadi optimalnya saya itu tidak bisa mendongkrak remunerasi yang saya terima. Iya. Nah, ternyata setelah saya cek lagi, itu ternyata ada dampak dari penyesuaian POG saya yang masih di 8. Nah, jadi dampaknya bukan cuma ke bulanan, tapi uang semester pun karena ada faktor pengalinya di sana, yaitu uang semester saya menjadi lebih rendah daripada teman satu angkatan saya yang penilaiannya di bawah saya. Kurang lebih gitu Pak, kalau untuk pengalaman saya sebagai ini ya. Ya, dan itu untuk semua pegawai BKO di tempat abang ya? Iya. Ya, kejadian seperti ini. Ada berapa pegawai BKO kita di sana? Kalau di Sebalon itu kalau nggak salah ada sekitar 10 sampai 13 Pak. 10-13. Kenapa saya bilang sampai dengan? Karena sebagian itu ada yang dia diakomodir untuk kembali tugas karya. Oh, ada opsi itu ya? Jadi opsi itu selalu dilempar. Diberikan opsi kepada pegawai bahwa terutama gini Pak, terutama pada saat kami tahu bahwa POG kami di grade terendah pada jenjang jabatan kami. Dibedakan lah ya? Ya, pada saat dibedakan itu Dibedakan lah ya? mulai goyang teman-temannya BKU dan ditawarkan lagi. Ya udah kalau kalian pengen disesuaikan, ya kalian tugas karya. Iya. Gitu. Ada iming-iming Ya seperti itu. Gula-gula. agak beda tempat Bang Suhardi ya? Kalau Bang Suhardi nggak ada BKO. Ada Juga dia BKO. Ada juga. Jadi ya
mungkin karena entitasnya berbeda ya. Nggak semuanya sama persis. Iya. Tapi ya tetap tadi berangkat. Kami berangkatnya dari kejiwaan yang goyang. Terus ya itu tadi kembalinya yang penjelasan Bang Willy tadi. Ternyata hak kita itu tidak serta-merta kita dapatkan. Iya, iya. Harus kita perjuangkan. Bertanya. Mungkin ini Bang Joy, kita coba beralih karena tadi kan mungkin pengalaman pribadi nih ya, maksudnya Iya. yang berdampak langsung ke pribadi. Mungkin kita coba agak naik sedikit Iya, ke iya. organisasi, ke Iya, organisasi. iya. Setuju. Kan tadi juga sudah dibilang karena PID POG-nya disesuaikan segala macam. Nah, kira-kira apalagi nih kira-kira menurut Bang Suwardi maupun Bang Willy secara organisasi ya sebelumnya di unit sebelumnya seperti apa, misalkan struktural kah, atau tadi kan sudah diceritakan kaitannya dengan PID POG. Begitu sudah beralih ke ini subholding dengan apapun statusnya tadi ya, kita sekarang atau kita misalnya yang abang-abang tahu nih kaitannya dengan organisasi. Nah, itu bedanya di mana? Apakah di sana lebih banyak nih peluangnya struktural misalnya, atau bahkan karirnya kayaknya lebih jelas nih, atau gimana nih? Mungkin siapa dulu? Iya, iya. Ya, baiklah kalau itu saya sambung dikit ini Bang Andri. Ini benar. Silakan. Karena kami ini berangkatnya dari kejiwaan yang goyang. Iya. Jadi apapun yang kita terima itu kayak nggak nyaman semuanya. Wah, iya. Beda sama Bang Willy mungkin kan. Kalau kami hampir semua, saya pernah adakan survei itu Sampai 30% ya. Sampai Iya, survei. kita karena ini tadi saya pakai baju ini kan. Oke. Organisasi kita memutuskan sesuatu melalui organisasi, melalui kita koordinasi ke anggota. Jadi begitu kita survei ini semua bilang nggak nyaman. Hanya 30% yang bilang masih sebenarnya sih nggak nyaman juga menurut saya. Tapi mereka masih menaruh harapan. Siapa tahu tanda kutip gula-gula tadi bisa ada satu case yang memberikan cerca harapan mereka bisa pulang kampung. Oh, Gula-gulanya ada situ juga. Jadi berangkat ketidaknyamanan itu saya teruskan lagi tadi itu kejiwaan yang ini sebelum kita berangkat ke holding subholdingnya kita ada yang kata Bang Willy tadi ada survei jejak pendapat. Survei itu kita pakai, dari situ kita tahu. Memang terpecah. Memang bahasa kami dulu memang terpecah itu sangat nggak baik. yang terpecah siapa nih Bang maksudnya? Yang Iya, terpecah maksudnya itu pegawai. Pilihannya Organisasi kita itu terpecah. yang dikasih pilihannya itu apa gitu Bang? Maksudnya apakah 2 pilihan, 3 pilihan atau apa? Dia itu 2 pilihan kan. Oke. Oh, hanya 2 Mau pilihan. tugas karya Oh. selama 3 tahun atau opsi kedua BKO istilahnya Oke. dengan jangka waktu 1 tahun maksimum. Setelahnya kembali ke holding. Itu awalnya. Iya. Jadi penawaran itu dan kita dengar juga selentingan di PKB bahwa semua itu harus persetujuan. Kalau awalnya sih nggak ada persetujuan itu dari pihak perseroan, itu nggak nawarkan persetujuan. Pokoknya kamu mau tugas karya atau BKO. Kalau BKO 6 bulan maksimum 1 tahun, kalau tugas karya 3 tahun. Gitu. Tapi itu tadi karena tidak semuanya paham dan tidak semuanya ingin tahu ini pangkal masalahnya, nanti kita jelasin di penghujung. Iya. Ternyata kepedulian kita sebagai pegawai itu sangat penting, Bang Andre dan Bang Koir. Akibat kita yang acuh tak acuh, ya akhirnya seperti ini. Kita tidak tahu perkembangan, taunya cuma sekilas,
yang tanda kutip ya memang bagus semua sih. Tapi itu tadi begitu menjalani baru awal saya udah kejiwaan goyang. Ditambah lagi Bang Willy tadi kan Iya. dengan semua problem yang ada, memang nggak semuanya sama tapi nggak jauh-jauh beda. Oke. Gitu. Baik, Bang Andri, saya pikir saya pengen mengelaborasi lebih jauh. Jadi ada perubahan organisasi, gitu ya, entitasnya berubah. Saya pengen supaya audiens kita juga bisa melihat ini, diskusi kita ini bukan diskusi yang rasanya, tapi objektif. Ya. Karena ini penting. Kalau rasanya tiap orang bisa punya rasa yang berbeda, dan itu akan bias sekali. Nah, kita pengen diskusi ini supaya memberikan pencerahan pada kita semua. Tidak ada kita tidak ingin ada seolah ada framing itu untuk mendiskreditkan atau menilai ini negatif. Gitu. Kita apa yang Bang Willy rasakan itu kenapa kami memulai itu comparison, perbandingan saat di holding di PLN setelah hari ini di subholding. Tadi sudah cukup banyak diulas oleh Bang Willy. Ternyata di sisi remunerasi Bang Andri ternyata terjadi itu perubahan-perubahan itu atau perbedaan-perbedaan itu. Sementara di sisi lain Bang Suhardi lebih ke ketidaknyamanan yang dirasakan. Nah, yang ingin saya coba gali lebih jauh di diskusi kita ini, faktor apa ya yang membuat teman-teman ini, Bang Willy maupun Bang Suhardi, sehingga kok serisau itu? Tapi objektif nih, kami pengen dapat saja objektif. Selain tadi sudah disampaikan oleh Bang Willy, masalah regulasi ternyata memang ada perubahan. Terus, apakah dengan berubahnya entitas organisasi ini, Bang Willy maupun Bang Suhardi itu seolah-olah, kalau kemarin mungkin ya ini saya coba berimajinasi. Kemarin saya tahu nih Bang Andri, saya arah jalan saya mau ke sana gitu ya. Tapi setelah di sini saya nggak tahu jalan saya. Apakah seperti itu kondisinya? Gimana Bang Willy? Ini dari sisi apa, karir ya. Boleh karir ya, dari karir Jadi kalau- seperti apa? Kalau kita bercerita masalah karir, untuk pegawai BKO itu orang yang memilih untuk BKO itu Pak, itu adalah orang yang tidak mempunyai visi jangka pendek untuk menempuh karir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kami sudah tahu di sana cuma 1 tahun maksimal. Seperti itu. Jadi untuk kita berbicara masalah karir bagi pegawai BKO, ya kami pasti setelah nanti kembali lagi ke holding, kami akan memulai itu dari nol karena basic kami pun akan riset ya Pak ya. Karena kan kemungkinan kami akan ditempatkan kalau nggak di distribusi atau di transmisi yang memang itu bukan dari basic saya pribadi gitu. Saya kan memulai karir di PLN sebagai orang di energi primer, terus ke batubara gitu kan operator, terus ke operator pembangkit. Ketika nanti saya akan ditempatkan kembali setelah BKO, saya akan ditempatkan kalau nggak di distribusi atau transmisi, sehingga kami merupakan orang yang nothing tulus Pak. Nothing tulus dalam artian ya udah kita reset lagi dari nol, kita akan mulai lagi dari nol di penempatan setelah BKO. Dan mudah-mudahan nanti di akhir Desember mulai ada sedikit pencerahan kemana kami akan berlabuh setelah masa BKO kami selesai. Oke, itu untuk Bang Willy sebagai yang statusnya sebagai BKO ya Pak. Gimana yang Bang Bosori sebagai yang statusnya sebagai tugas karya? Ya, sebenarnya pertanyaannya bisa dilebarkan dikit Pak. Bukan Gimana? hanya BKO dan tugas karya, tapi terkait masa kerja saya dan masa kerja teman-teman yang lain. Mungkin Bang Willy masuknya di 2011 ya, kategorinya masih panjang Pak ya. masih ada proses untuk itu. Iya. Nah, saya saja
kemungkinan masih 10 tahun. Dengan 10 tahun yang masa akhir saya, dengan masa aktif saya selama ini di PLN, itu sudah 21 tahun. Kecenderungan keilmuan kita kan sudah menyatu lah ke pembangkitan. Terus 3 tahun ke depan saya sudah ada keputusan. Seandainya saya memilih kembali ke holding dengan keilmuan nol. Secara perusahaan mungkin nggak masalah, bisa di apa istilah anak muda itu upskilling ya. Ya, di upskilling atau di shop, dikasih pengetahuan awal lagi untuk ilmu dan tempat kerja yang baru lagi. Bagi anak muda mungkin bukan suatu masalah besar. Di saya itu ada yang mau 5 tahun lagi pensiun, ada yang 6. Notabene lebih memikirkan keluarga. Anak saya mau makan apa, kesejahteraannya nanti gimana. Ini bentar lagi mau nikah. Jadi walaupun dikasih ilmu baru selama 10 tahun pun mungkin belum sampai ke tingkat keahlian. Ini yang kami agak kritisi sedikit. Jadi saya agak berbicaranya kecintaan terhadap PLN. Karena saya melamarnya di PLN. Bukan melamar terus mau dipindahkan sembarangan aja, enggak. Saya ingin tetap menghindari, itu dasar prinsipnya. Dari dasar itu ya saya hanya mengingatkan saja ke teman-teman. Saya dengar kabar ini HSA ini tidak cukup di saya saja, Pak Koiri dan Bapak Andri. Mungkin abang-abang udah dengar ada mulai pergeseran. Kayaknya sup di pembangkit ini olinya kental. Jadi dia agak mulai bahasa kami itu melipir-lipir dikit, mulai menggandeng-gandeng dikit. Nah ini yang kalau boleh saya berpesan di awal nanti kalau memang cukup waktu kita proses lebih tajam lagi. Untuk teman-teman cobalah peduli lebih awal. Jangan sampai kejadian kayak kami. Kalau kayak kami ini pilihannya cuma itu tadi, BKO atau tugas karya. Padahal kita tahunya sudah lama. Tapi karena tingkat kepeduliannya belum tinggi, ya akhirnya ya kayak ini. Jadi yang pertama kena kejiwaan, setelah dijalanin ternyata ini yang agak saya hampir lupa, agak menarik sedikit. Gimana? Kita ini dimasukkan, kalau istilah saya itu bukan subholding murni kayak gitu. Jadi kami ini di IP sudah ada entitas baru, Pak. Maksudnya gimana? Jadi kita itu digabungkan dengan anak perusahaan yang sudah ada. Dan ternyata mereka tuh setengahnya nggak ini juga, nggak care juga sama kita, karena mereka menganggap kita ini pesaing. Artinya saya pengen lebih jelas ke teman-teman ya. Artinya yang dimaksud Bang Suhardi ini pegawai, bahasa saya pegawai asli atau pegawai organiknya di IP gitu ya. Kita gitu ya. Oke. Jadi mereka menganggap bahwa ini pesaing loh. Karena secara status mereka menganggap kita ini holding dan dibantukan, dan image-nya selama ini holding yang masuk ke anak perusahaan sebagai status tugas karya itu biasanya lebih didahulukan untuk promosi pemikiran mereka. Ini kita bicara karir ya. Karir ke depan ya. Ini makin menarik nih Bang. Cuman kayaknya seperti di sepak bola, kita akan ada 2 babak. Itu kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu teman-teman semua. Kita nanti lanjut ke babak kedua. Kita nanti lanjut ke babak berikutnya. Saya pikir saya setuju. Nah, tapi saya potong dulu. Saya udah kayaknya sudah menggebu-gebu mau minum dulu. Nah, kayaknya tuan rumah kita istirahat dulu, nanti kita lanjut ke babak kedua. Siap.
Oke, kalau gitu teman-teman kami izin break dulu ya karena sudah mulai kering tenggorokan. Jadi teman-teman juga silakan untuk mengambil minuman dan snacknya masing-masing. Nah, Sampai ketemu lagi. assalamualaikum. Waalaikumsalam.